Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para penggemar Bollywood. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film India yang diperankan oleh Om Shah Rukh Khan si Raja Bollywood. Film inspiratif ini kabarnya berasal dari sebuah kisah nyata di negara India sana. Lantas seperti apa kisah lengkap dari film ini? Karena itu tanpa banyak spoiler, mari kita putar intronya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria asal India bernama Mohan. Ia diceritakan telah bekerja selama belasan tahun di Amerika Serikat dan menjabat sebagai Direktur Project Manager di Badan Antariksa NASA. Hari ini setelah konferensi pers, Mohan bersama rekannya yang bernama Pinot langsung meluncur pulang. Ketika sampai di apartemen, Pinot memperhatikan ekspresi wajah temannya yang begitu datar. Ia pun menebak bahwa Mohan sedang stres akibat tekanan pekerjaan yang menumpuk. Tetapi Mohan langsung curhat dengan berkata, hari ini adalah hari peringatan kematian kedua orang tuanya yang sudah meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan dulu saat dirinya masih berada di bangku kuliah. Namun sebenarnya, masih ada lagi hal lain yang mengusik pikirannya saat ini. Di mana ia selalu mengingat tentang seorang wanita bernama Kaveri, yang tidak lain adalah pembantu yang dulu merawat Mohan saat masih kecil. Meskipun begitu Mohan tidak pernah memanggil Kaveri sebagai pembantu, karena baginya ibu asuhnya itu adalah ibunya yang kedua setelah ibu kandungnya. Dalam ceritanya, dulu setelah kedua orang tuanya meninggal, Mohan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Amerika, sementara Kaveri memilih untuk tinggal di panti jompo. Karena itulah Mohan merasa sedih, karena menurutnya ia telah menelantarkan ibu asuhnya yang sangat sayang kepadanya. Karena itulah dia juga merasa bertanggung jawab penuh dan berencana untuk membawa Kaveri untuk tinggal bersamanya di Amerika. Mendengar curhatan Mohan, Pinot pun setuju lalu kemudian ia menyarankan Mohan untuk meminta izin cuti kepada atasan mereka yang bernama John. Dan seperti yang disarankan oleh Pinot, pada esok harinya Mohan pun meminta izin libur selama 2 minggu. Singkat cerita setibanya di bandara, Mohan dijemput oleh sahabat Indianya yang bernama Rahul. Mereka pun langsung pergi ke panti jompo tempat di mana Kaveri tinggal. Namun ternyata ibu pengasuhnya itu sudah lama tidak tinggal di sana. Kabarnya ia dijemput oleh seorang gadis dan sekarang tinggal di sebuah desa bernama Charanpur. Karena tidak mendapatkan hasil, mereka akhirnya pergi ke sebuah toko buku milik Rahul. Beberapa saat kemudian, Rahul pun meminta Mohan sahabatnya untuk menjaga tokonya sebentar, karena ia harus pergi ke bank untuk mengurus sesuatu. Ketika Mohan sedang fokus mencari titik lokasi Charanpur di sebuah peta, tiba-tiba saja ia melihat seorang gadis yang sedang merangkul beberapa buku. Sejenak Mohan pun langsung terpana dengan gadis itu, ia bahkan jadi gagal fokus saat gadis itu menyadari lirikan matanya. Dan gadis tersebut diketahui bernama Gita. Mohan juga berhasil dibuat kagum dengan kecerdasannya, di mana ia selalu menjawab dengan lebih cepat dan benar semua perhitungan Mohan, padahal ia tidak memakai kalkulator. 485. Ketika itu Mohan juga sempat bertanya kepada Gita, mengenai apakah ia mengetahui desa yang bernama Charanpur. Dengan terbata-bata Gita menjawab bahwa ia mengetahui desa tersebut, dan ia pun langsung menyodorkan petunjuk arah menuju Charanpur. Dan ketika Mohan hendak memberikan kembalian uangnya kepada Gita, dengan cepat gadis itu ternyata sudah pergi keluar toko. Tanpa pikir panjang Mohan pun langsung berlari keluar untuk mengejar Gita. Tetapi di saat yang bersamaan Rahul terlihat datang yang baru balik dari bank. Setelah itu Mohan lalu meminjam mobil karavan milik Rahul. Mobil itu dilengkapi dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh Mohan. Dengan berbekal kertas yang diberikan oleh Gita, Mohan pun langsung berangkat. Akan tetapi di tengah perjalanan ia malah tersesat karena ternyata Gita telah memberinya petunjuk jalan yang salah. Namun untung bagi Mohan, berkat bantuan seorang musafir ia pun akhirnya tiba di Charanpur. Dan karena ia tidak mengetahui tempat tinggal Kapri, Mohan kemudian bertanya kepada seorang anak kecil bernama Chiku yang kebetulan juga tinggal bersama Kapri. Dengan sangat gembira bocil itu langsung memandu Mohan. Dan saking senangnya, Chiku berlari mendahului Mohan dan ia pun terlihat memberitahu Kapri bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Dan ketika Kaveri keluar dari rumah,
Mohan langsung menutup matanya untuk memberikan sebuah kejutan sembari meminta Kaveri untuk menerka siapa dirinya. Setelah itu Kapri pun menyambut kedatangan Mohan dengan tradisi India yang berlaku. Sementara Mohan sendiri terlihat meminta berkat dari ibu asuhnya itu. Dan tentu saja dengan kedatangan Mohan, Kaveri pun sungguh sangat bahagia. Karena memang itulah yang dia rindukan selama ini. Di situ Kapri bercerita bahwa dirinya tinggal bersama seorang gadis yang merupakan teman kecil Mohan yang ternyata adalah Gita. Mohan pun berusaha mengingat sosok Gita yang dulu sering bersamanya saat masih kecil. Kapri lalu memberitahu bahwa sekarang Gita telah menjadi seorang cikgu di desa itu, dan ternyata bocil yang bernama Ciku tadi merupakan adiknya Gita. Kemudian atas permintaan Kapri, Mohan pun setuju untuk pergi melihat sekolah tempat di mana Gita mengajar. Ketika sampai di sekolahan, Mohan sontak terkejut setelah menyadari bahwa Gita teman kecilnya itu adalah gadis yang kemarin ia temui di toko buku. Walaupun mereka sudah lama tak bertemu dan sudah banyak perubahan, tetapi reaksi Gita terhadap Mohan terlihat biasa-biasa saja. Sekembalinya dari sekolah, Mohan melihat beberapa bingkai foto dan Kapri pun menceritakan bahwa orang yang difoto itu adalah orang tua Gita. Mereka jugalah yang telah mendirikan satu-satunya sekolah di desa ini. Karena itulah setelah Gita lulus kuliah, ia pun langsung mengajar di sana untuk meneruskan perjuangan ayah dan ibunya. Kamera film berpindah. Pada malam harinya Mohan terlihat minta maaf kepada Kapri karena dulu ia tidak bisa menjaganya. Bahkan Mohan saat itu juga tidak ada saat dirinya dibutuhkan. Tetapi saat Mohan hendak berbicara lebih lanjut, Kaveri pun langsung menutup mulut Mohan. Ia menyuruh Mohan untuk tidak membicarakan itu lagi, karena ini semua hanyalah masalah takdir. Setelah itu Mohan pun langsung meminta kepada ibu asuhnya itu untuk berkenan tinggal bersamanya di Amerika. Tetapi Kapri meminta waktu untuk memutuskan tentang hal tersebut. Kemudian di malam itu Mohan memilih untuk istirahat di dalam mobilnya sembari mengerjakan beberapa proyek NASA yang tertunda. Dan dari balik jendela mobil, Mohan tidak sengaja melihat sosok Gita yang tengah sibuk mengoreksi hasil ujian siswanya. Lalu pada keesokan harinya, Kapri mengajak Mohan untuk menghadiri sebuah perkumpulan, di mana semua orang desa berkumpul untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi di desa mereka. Isu yang pertama adalah mengenai listrik. Karena ternyata hampir 75% warga masih hidup dalam kegelapan. Lalu isu yang kedua adalah tentang pendidikan, di mana sekolah yang dikelola oleh Gita sedang kekurangan siswa, dan jika masih terus kurang sampai tahun ajaran baru, maka dipastikan sekolah tersebut akan ditutup oleh pemerintah. Sementara Gita yang mendengar hal tersebut hanya bisa pasrah, karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan setelah pertemuan berakhir, Kapri terlihat langsung memperkenalkan Mohan kepada para sesepuh yang hadir di situ. Mereka pun bertanya mengenai pekerjaan Mohan di NASA, mereka juga menanyakan apa itu satelit. Seketika itu Kapri menawarkan diri untuk menjawab. Kaveri menjelaskan bahwa satelit itu seperti bumi, ia mengorbit seperti bulan dan berfungsi untuk memberikan informasi dan juga memprediksi perubahan atmosfer, seperti kapan dan di mana hujan akan turun. Mendengar hal tersebut Mohan pun sempat tersenyum tetapi tidak dengan para sesepuh itu. Mereka mengira bahwa pekerjaan itu biasa-biasa saja dan sering dikerjakan oleh seorang peramal cuaca di desa mereka. Memang sangat terbelakang para penduduk di desa ini. Dan karena di Charanpur tidak ada sinyal, maka Mohan hanya bisa memakai telepon umum di kantor pos untuk menelpon Vinod di Amerika. Di situ Mohan menceritakan mengenai keadaan yang dihadapinya, bahwa ia sedang berada di sebuah desa terpencil yang tidak mempunyai sinyal. Dan karena Mohan sudah merasa bahwa Charanpur adalah tanggung jawabnya, dia pun menjelaskan kepada Vinod untuk menyampaikan kepada atasannya agar menambah masa liburnya. Kamera film kembali berpindah. Di suatu pagi Kaveri terlihat membangunkan Mohan yang lagi enak tidur. Wanita tua itu menyuruh Mohan bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada rombongan keluarga yang datang melamar Gita. Mohan yang mendengar itu pun sontak kaget tak percaya. Tetapi dia berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dari Kaveri. Tidak lama setelah itu terlihat keluarga pria telah tiba di sana. Dan ketika Gita keluar menemui mereka, lagi-lagi Mohan jadi begitu terkesima akan kecantikan Gita. Di sela-sela pembicaraan, Mohan memilih untuk pergi menjauh dan menyendiri. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Gita membatalkan lamaran tersebut, ia pun bersegera mendekat.
Dan ternyata keluarga si pria meminta Gita untuk berhenti mengajar ketika ia sudah menikah nanti. Akan tetapi Gita menolaknya karena ia percaya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Terlebih dia juga tidak sanggup menyaksikan ketika sekolah yang dirintis oleh kedua orang tuanya harus ditutup hanya karena kekurangan siswa. Singkat cerita, pada saat mereka makan, secara spontan terjadilah perbedaan pendapat antara Mohan dengan Gita. Mohan yang sudah lama tinggal di Amerika beranggapan bahwa tradisi dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat di Charanpur dianggap telah menghambat kemajuan desa. Tetapi pendapat Mohan tersebut langsung ditentang oleh Gita. Ia yakin bahwa tanpa budaya dan tradisi, sebuah negara akan tertinggal tanpa jiwa. Menurut Gita, persoalan ini bukan saja terletak pada tradisi dan kebudayaan, namun juga karena lemahnya sistem pemerintahan dan juga rasa tanggung jawab masyarakat. Mohan yang tidak ingin berkomentar lagi, ia kemudian mencari cara agar Gita mau mengizinkan Kaveri untuk ikut bersamanya ke Amerika. Mohan pun menawarkan solusi untuk ikut mencarikan siswa baru. Sementara Kaveri akan mencarikan calon suami untuk Gita agar nanti ia tidak hidup sendirian. Pada keesokan harinya Mohan pun langsung menjalankan tugasnya dengan dibantu oleh seorang tukang pos dan juga seorang pria bernama Ram. Sebelum pergi ke rumah warga, mereka terlebih dulu bersilaturahmi kepada para sesepuh desa dalam rangka menjelaskan tujuannya. Tetapi para sesepuh yang menganut kasta Brahmana tidak mengizinkan putra-putri mereka untuk belajar bersama dengan anak-anak dari kasta sutra yang lebih rendah. Dan karena langkah tersebut tidak berhasil, Mohan pun langsung menyambangi satu persatu kediaman warga. Ketika tiba di sebuah rumah, Mohan kembali menjelaskan tujuan kedatangannya. Tetapi laki-laki pemilik rumah itu juga menolaknya. Karena untuk bekerja saja ia telah mendapat penolakan dari orang yang berkasta lebih tinggi. Apalagi jika harus menyekolahkan anak-anaknya bersama mereka. Mohan yang berusaha untuk membujuk pria itu dengan alasan sekolah gratis. Namun ia tetap saja menolaknya karena dia tahu betul bagaimana penduduk desa memandang keluarganya yang berkasta lebih rendah. Ia bahkan berkata bahwa pendidikan bukanlah untuk mereka. Mohan yang tidak putus asa, ia pun kembali mengunjungi warga dan terus meyakinkan mereka, akan tetapi hasilnya tetap nihil. Sebagian masyarakat bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidaklah terlalu penting, dan yang lebih disayangkan lagi, mereka menganggap Mohan telah membawa persoalan baru bagi desa mereka. Mohan dianggap telah menentang adat istiadat dan telah mencederai tatanan sosial yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Pada suatu malam di desa Charanpur akan diadakan nobar film berjamaah. Di situ Mohan kembali melihat sesuatu yang aneh di masyarakat. Karena untuk menonton saja para penduduk dibagi menurut kastanya masing-masing. Kasta yang paling rendah harus siap nonton film dengan layar terbalik. Memang kolot banget aturan perindavan yang satu ini. Tetapi listrik tiba-tiba padam saat mereka sedang asyik nobar bersama. Dan karena momen tersebut dihadiri oleh kedua kasta yang berbeda, disitulah Mohan memanfaatkan kesempatan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya pendidikan. Ketika acara nobar selesai, Gita pun terlihat menemui Mohan. Di sana Gita berucap bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang Mohan. Dia juga sudah menduga bahwa kedatangan Mohan adalah untuk membawa Kaveri ke Amerika. Karena itulah ia sengaja menyodorkan alamat palsu saat Mohan menanyakannya ketika di toko buku. Gita tidak ingin jika Mohan harus memboyong Kaveri ke Amerika. Karena setelah orang tuanya meninggal, dirinya sangatlah membutuhkan sosok ibu di dalam hidupnya. Mendengar hal tersebut Mohan tidak mau kalah. Ia tetap pada pendiriannya untuk membawa Kaveri ke Amerika. Pada suatu hari Gita meminta Kaveri supaya berhenti mencarikannya seorang pria, karena ia telah memutuskan untuk tidak segera menikah. Mohan yang mendengar itu pun langsung kaget lalu menanyakan alasannya. Gita menjawab bahwa dirinya ingin fokus mengabdikan diri sebagai guru demi kemajuan sekolahnya. Singkat waktu saat Gita sedang mengajar di sekolah, Mohan juga ikut datang dan menyimak pelajaran dari Gita. Dan saat pelajaran sudah selesai, dengan percaya diri Mohan ingin menyampaikan perasaannya. Namun rencananya tersebut keburu dihalangi oleh kedatangan beberapa orang. Gita, Karena ternyata, perjuangan Mohan selama ini telah menyentuh hati nurani beberapa wali murid. Oleh karena itu mereka pun datang ke sekolah dengan membawa anak-anak mereka untuk disekolahkan. Scene kembali berpindah. Di suatu pagi Mohan diminta oleh Kaveri untuk pergi ke sebuah desa bernama Kodi.
Kaveri menyuruh Mohan untuk menagih hutang pembayaran tanah pertanian milik orang tua Gita yang dulu disewakan kepada seorang petani bernama Haridas. Tanpa basa-basi Mohan pun langsung mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, karena perjalanannya ke desa itu cukup jauh. Tapi sebelum berangkat Mohan menyempatkan diri untuk menemui Gita. Dengan nada bercanda ia meminta Gita untuk tidak merindukan kepergiannya. Ia bersama dengan Ram akhirnya pergi menggunakan kereta api dan juga menyeberangi sungai. Sesampainya di sana, terlihat seorang pria tua langsung menyambut kedatangan mereka, dan ternyata pria itulah yang bernama Haridas. Di gubuk kecil yang hanya beralaskan tanah tersebut, Haridas menjamu mereka dengan sangat baik. Istrinya juga memasak seadanya dan mereka pun makan malam dalam keadaan gelap tanpa cahaya listrik. Melihat kondisi rumah petani yang sangat miskin itu membuat Mohan merasa miris. Ditambah lagi ia harus menagih hutang yang sudah ditunggaknya berbulan-bulan. Saat sedang duduk itu, Haridas menjelaskan bahwa ia belum dapat membayar hutangnya karena sedari dulu mereka gagal panen. Haridas melanjutkan ceritanya bahwa dulu ia berprofesi sebagai penenun, tetapi karena masuknya mesin jahit ke desanya, ia pun kehilangan pekerjaan sehingga dirinya beralih profesi menjadi petani dengan menyewa lahan. Namun ternyata pekerjaannya itu malah ditentang oleh para sesepuh adat karena ia dianggap telah merusak sistem adat. Mereka pun kemudian menahan air agar tidak mengalir ke sawahnya, dan itulah yang menyebabkan dia selalu mengalami gagal panen. Haridas selalu berkata bahwa tidak ada yang bisa ia berikan kecuali permohonan maaf dan rasa malunya. Mohan yang mendengar cerita tersebut pun merasa teriris hatinya sekaligus marah, karena perlakuan penduduk yang tidak manusiawi hanya demi sebuah adat dan tradisi. Pada keesokan harinya sebelum pulang, Mohan terlihat pamit sembari menyodorkan beberapa lembar uang untuk Haridas dan juga makanan ringan untuk anak-anaknya. Ketika sampai di Charanpur, Kaveri langsung bertanya kepada Mohan tentang hasil menagihnya. Mohan pun menjawab bahwa dirinya sudah menagih. Namun ia tidak membawa uangnya karena Mohan tidak tahan melihat kondisi Haridas yang sangat memprihatinkan. Mendengar cerita Mohan mereka hanya bisa terdiam. Terlebih saat melihat Mohan bercerita dengan mata berkaca-kaca. Dan ternyata apa yang dilakukan Mohan berhasil membuat Kaveri semakin bangga kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, tahun ajaran baru pun telah tiba, terlihat sudah banyak wali murid yang sadar dan akan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Para orang tua terlihat sangat bangga saat menyaksikan putra-putri mereka kembali merasakan dunia pendidikan. Setelah acara serah terima selesai, mereka pun kumpul sejenak untuk meminta Mohan menceritakan tentang kehidupannya di Amerika. Di situ Mohan bercerita bahwa Amerika merupakan sebuah negara besar, di mana di sana semua fasilitas disediakan untuk semua kalangan. Baik orang kaya maupun orang miskin memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas yang ada. Mendengar cerita Mohan, salah seorang laki-laki tua yang sedari awal sudah menentang kehadiran Mohan berkata, bahwa meskipun Amerika mempunyai segalanya tetapi mereka tidak memiliki satu hal yang dimiliki oleh orang India khususnya Charanpur, yaitu tradisi dan kebudayaan. Mohan pun langsung menyanggah dengan berkata, jangan pernah menganggap negara-negara lain tidak memiliki tradisi dan kebudayaan. Amerika juga memiliki itu, tapi mereka tidak membuat perbedaan berdasarkan kasta seperti yang kita lakukan. Pria yang sangat fanatik buta terhadap adat dan tradisi itu pun kembali membantah Mohan. Ia berkata bahwa ini adalah hierarki kasta kuno yang diwariskan oleh nenek moyang kami, dan kita sebagai penerusnya harus menghargai hal tersebut. Dan karena perdebatan yang semakin panas, Mohan pun memilih pergi karena tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti mereka. Kemudian pada suatu malam, Mohan terlihat mengunjungi para ketua desa yang sedang berkumpul dalam kegelapan. Di situ Mohan terlihat kesal dan berkata, sampai kapan kalian akan tinggal dalam dunia keterbelakangan? Mendengar ucapan itu, kepala desa kemudian bertanya tentang apa yang diinginkan Mohan dari mereka. Di situ Mohan menjawab bahwa dia butuh 100 orang laki-laki untuk bekerja memanfaatkan aliran dari mata air di dekat bukit. Lalu pada keesokan paginya, Mohan bersama beberapa pria langsung melakukan survei di dekat mata air yang dimaksud. Mereka semua kemudian briefing untuk membahas rencana pengerjaan, lalu kemudian mereka pun dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama bertugas untuk membangun tempat penampungan air. Kelompok kedua ditugaskan untuk menggali tanah dan memasang pipa yang mengarah ke turbin. Sementara kelompok terakhir diperintah untuk membangun hunian mesin. Dan ternyata, apa yang Mohan rencanakan sangat disambut baik oleh warga.
Para ibu-ibu bahkan ikut ambil bagian untuk membantu. Dan setelah pengerjaan dasar diselesaikan, Mohan bersama kedua temannya pergi ke kota untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan. Dia bahkan rela memakai uang pribadinya untuk membeli turbin. Di siang hari Mohan bekerja keras bersama warga. Sementara di malam harinya ia juga harus menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan NASA. Dan di malam itu juga, secara tiba-tiba Gita datang menghampiri Mohan sambil berkata bahwa ia telah jatuh cinta pada Mohan. Mohan yang tak percaya lalu bergegas mengikuti Gita yang langsung pergi menjauh. Di situ tidak ada obrolan penting di antara mereka, tetapi kita sudah bisa tahu bahwa mereka sedang jatuh cinta. Singkat cerita, di saat semua pekerjaan telah siap, semua warga terlihat datang berbondong-bondong untuk menyaksikan hasil kerja Mohan dan kawan-kawan. Di situ Mohan menjelaskan kepada mereka bahwa mesin tersebut akan berfungsi dengan memanfaatkan arus air. Dan setelah semuanya siap, maka turbin pun berputar. Lebih lanjut Mohan menjelaskan bahwa arus listrik akan muncul pada saat jarum menunjukkan angka 230 volt. Tetapi saat jarum mendekati angka yang dimaksud, tiba-tiba saja kecepatan mesin mulai berkurang dan akhirnya berhenti. Melihat ada sesuatu yang macet, Mohan pun langsung berlari dan masuk ke dalam bak penampungan untuk memeriksanya. Ternyata ada segumpal rumput yang menyumbat saluran pipa. Setelah itu Mohan kembali ke bawah dan seketika itu juga aliran air yang sangat deras mulai menggerakkan turbin. Secara perlahan jarum mulai mendekati angka 230 volt dan berhasil menghasilkan tenaga listrik. Melihat hal tersebut, para warga pun sangat senang dan langsung menobatkan Mohan sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan pada desa mereka. Walaupun masih banyak hal yang ingin Mohan kerjakan, tetapi atasannya menelpon dan menyuruhnya kembali ke Amerika. Karena itulah dengan berat hati Mohan menjelaskan bahwa besok dirinya akan kembali ke Amerika. Mendengar hal itu semua pun terdiam, sementara Gita berusaha meyakinkan Mohan bahwa dirinya sangat ingin menjadi istri Mohan, namun ia tidak bisa ikut pergi ke Amerika. Sesaat kemudian Kaveri menghampiri Mohan. Kaveri berucap bahwa selama ini ia telah mempertimbangkan mengenai permintaan Mohan. Tapi sekarang dirinya sudah memutuskan untuk tidak ikut ke Amerika. Karena di usianya yang sudah tua tentu cukup sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup masyarakat di sana. Dengan alasan tersebut, Mohan pun berusaha mengerti dan menghargai keputusan ibu asuhnya itu. Pada keesokan harinya sebelum berangkat, semua orang terlihat berkumpul untuk melepas keberangkatan Mohan. Tapi ketika sudah tiba waktunya pergi, Mohan merasa heran karena dari tadi ia belum melihat Gita. Tetapi karena tidak ingin ketinggalan pesawat, Mohan pun memutuskan untuk langsung berangkat. Namun pada saat Mohan sampai di perbatasan desa, tiba-tiba ia melihat Gita yang sudah berdiri menunggunya. Seketika Mohan pun menghentikan mobil dan turun menemui Gita. Gadis itu berkata bahwa ia sangat sedih dengan keputusan Mohan. Karena itu dia berharap Mohan tetap bahagia dimanapun ia berada. Gita yang tak bisa lagi menahan tangis dan kerinduannya, ia pun langsung memeluk Mohan dengan penuh cinta dan air mata. Singkat cerita, ketika sampai di Amerika, Mohan terlihat kembali beraktivitas dengan mengerjakan tugas yang telah ia tinggalkan beberapa minggu ini. Walaupun dalam kesibukan, semua kenangan akan peristiwa di Charanpur masih terus membekas dan terbayang dalam ingatannya. Dan setelah proyeknya berhasil diselesaikan, Mohan memutuskan untuk meninggalkan Amerika dan akan kembali ke negara asalnya di India. Hal itu bukan semata karena kerinduannya kepada Kaveri dan juga Gita, namun ia juga merasa terpanggil untuk mengabdi bagi negaranya. Dan sepertinya Mohan akan menjadi kepala desa baru di Charanpur. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah ringkasan lengkap dari film Swades yang rilis pada tahun 2004 lalu. Semoga film ini dapat menghibur dan juga memberikan pelajaran untuk kita semua. Dan jika ada teman-teman yang ingin request film India apa yang akan kita ulas selanjutnya, silahkan tulis film yang kalian inginkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.